Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Maulidia dari kelas 3 di 4 Elektronika B, NRP 11101181039. Di sini saya akan mensimulasikan tentang praktikum VLSI dan perancangan logika yang ke-12 yang berjudul perancangan Vivo Memory. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang tugas dari praktikum 12, yaitu membuat Vivo Memory dengan clock write 2 kali lebih cepat dibanding clock read. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita new project, lalu kita beri nama project kita yaitu demo praktikum 12. Nah, jangan lupa top level source type-nya HDL, kita next. Lalu project setting-nya sudah disesuaikan dengan percobaan-percobaan sebelumnya, jadi sudah sama. Lalu kita next, kita klik finish. Nah, sudah. Lalu kita membuat file program HDL-nya, new source. Lalu kita pilih VHDL modul, lalu kita beri nama Vivo. Lalu kita klik next, dan finish. Nah, di sini sudah tampil template dari program VHDL-nya. Nah, langsung saja saya mengcopy paste dari program yang telah saya buat sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menerangkan tentang program VHDL dari perancangan Vivo Memory. Nah, pertama ada generic constant data width dengan positif 8 sama dengan 8 dan konstan Vivo depth positif 256. Nah, untuk portnya ada inputnya ada 6 dan outputnya ada 3, dimana inputnya ada wait clock, read clock, RST, reset, wait enable, data in, read enable. Untuk outputnya ada data out, empty, dan full. Langsung ke bagian arsitekturnya. Di sini ada penambahan variabel, dimana variabel memori sama dengan Vivo Memory, dan variabel head natural range 0 to Vivo depth. Vivo depth tadi 256 dikurangi 1 berarti 255, dan untuk tailnya natural range 0 to Vivo depth min 1 berarti 255. Untuk loopnya yaitu boolean, dimana hanya bisa bernilai true dan false saja. Nah, di sini ketika read clock mengalami racing age dan reset sama dengan 1, maka hit sama dengan 0, tail sama dengan 0, dan loop sama dengan false, dan full sama dengan 0, dan empty sama dengan 1. Nah, jika tidak, jika read enable-nya sama dengan 1 dan loopnya sama dengan true dan hit or tail, maka data out sama dengan memory tail. Nah, di sini akan mengeluarkan data output dari memori itu sendiri, tergantung dari nilai tailnya atau nilai addressnya pada saat itu. Nah, jika tail sama dengan Vivo depth min 1, yaitu ketika tail sama dengan 256 dikurangi 1 yaitu 255, maka tail sama dengan 0 dan loop sama dengan false. Nah, jika tidak, yaitu jika tidak memenuhi 205 tail, jika tail tidak memenuhi nilai 255, maka tail sama dengan tail plus 1. Nah, selanjutnya ketika kondisi wait clocknya racing age, maka wait enable sama dengan 1, dan ketika loopnya false or hit or tail, maka memory hit. Nah, nanti akan terjadi penulisan data ke memori. Dan jika hit
sama dengan before depth min 1, dan yaitu hit sama dengan 255, maka hit sama dengan 0 dan loop sama dengan true. Nah, jika tidak memenuhi 255, maka hit sama dengan hit plus 1. Nah, di sini jika hit sama dengan tail dan loop bernilai benar, maka full sama dengan 1, dan ketika salah maka kondisinya empty sama dengan 1. Nah, jika hit tidak sama dengan tail, maka empty sama dengan 0 dan full sama dengan 0. Nah, itu adalah program dari VHDL Vivo-nya. Dan langsung saja kita cek sintaknya. Nah, sudah centang hijau berarti tandanya sudah tidak ada error, maka langsung bisa kita simulasikan menggunakan simulasi test bench. Nah, pertama-tama kita ubah dari implementation view-nya dari implementation ke simulation. Nah, langsung saja kita buat program test bench-nya. Kita pilih VHDL test bench, kita beri nama db_vivo, lalu kita next, finish. Nah, ini adalah bentuk dari program testingnya. Nah, langsung saya masukkan program yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini merupakan program test bench, di mana di dalam tugasnya kita harus membuat nilai clock write-nya 2 kali lebih cepat dibanding clock read-nya. Nah, di sini seperti biasa ada port, deklarasi port yang digunakan, sama seperti dari program VHDL-nya. Nah, di sini untuk clock-nya, di sini saya men-setting agar read clock ini 2 kali lebih cepat dari read clock, maka saya men-setting wait clock periodnya adalah 5 nanosecond dan read clock periodnya 10 nanosecond. Nah, langsung ke bagian ini. Jadi reset proses itu menunggu waktu read clock period dikali 5 berarti 50 nanosecond, maka reset sama dengan 1. Nah, menunggu 50 nanosecond lagi, reset sama dengan 0. Nah, untuk wait proses di sini menunggu waktu 100 nanosecond, maka akan terjadi for atau looping dari 1 sampai 32, dimana counternya nanti akan bertambah, dan data in itu adalah data counter yang dimasukkan, kan counternya bertambah. Nah, counter ini nanti dimasukkan ke data input. Nah, menunggu waktu 5 nanosecond, wait enable-nya bernilai 1. Dan menunggu waktu 5 nanosecond lagi, wait enable bernilai 0. Dan untuk read prosesnya menunggu waktu 200 nanosecond dan menunggu
waktu 400 nanosecond, maka read enable akan sama dengan 1, dan menunggu waktu 600 nanosecond, read enable bernilai 0, dan menunggu waktu read enable akan bernilai 1 lagi. Dan langsung saja kita cek sintaknya. Nah, sudah tidak ada error, berarti langsung bisa disimulasikan. Simulate behavioral model. Nah, ini sudah muncul. Langsung saya ubah semuanya menjadi heksadesimal. Nah, pertama kita zoom to full view, kita perbesaran, oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa white clock lebih cepat 2 kali dari red clock. Nah, kondisi pertama, reset bernilai 0, dan saat 50 nanosecond reset bernilai 1, dan saat 100 nanosecond reset bernilai 0. Nah, kondisi pertama, wait enable belum aktif, dan ketika 100 nanosecond wait enable mulai aktif, tepatnya saat 110. Mohon maaf, saat 105. Nah, di sini ketika wait enable belum aktif, maka data inputnya masih berupa 00, dan juga read enable di sini juga belum aktif. Nah, sehingga data outputnya masih bernilai UU karena read enable-nya belum aktif. Jadi di sini belum ada pembacaan data. Nah, selanjutnya ketika wait enable kondisi rising edge, maka data input akan dimasukkan, dan itu saat kondisi wait enable-nya kondisi rising edge. Jadi langsung muncul data inputnya 01, langsung diinputkan. Terus kondisi rising edge yang kedua, data input yang masuk 02, rising edge yang ketiga, data yang masuk 03, dan begitu seterusnya sampai data ke 40, hexa 40. Nah, saat kondisi read enable belum aktif, maka data out masih berupa UU. Nah, ketika posisi 600 nanosecond, read enable-nya mulai aktif, sehingga datanya langsung muncul, data output langsung dibaca, dan data yang pertama kali dikeluarkan adalah data 01 sesuai dengan data yang diinputkan pertama kali, yaitu 01.
Nah, di sini sudah sesuai dengan cara kerja Vivo, di mana yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Nah, di sini data input 01, hexa 01 ini kan pertama masuk dan dia juga pertama keluar. Nah, begitu juga seterusnya sampai data 28. Nah, di sini ketika read clocknya lebih cepat dari read clock, maka terjadi pembacaan data secara terus-menerus dan memori di sini tidak dalam kondisi kosong. Jadi data terus dibaca. Nah, bisa dilihat di sini ketika read enable-nya aktif, maka pembacaan data akan dilakukan secara terus-menerus sampai periode clock-nya selesai. Nah, ketika di sini word enable-nya bernilai 0 atau sudah tidak mengalami pressing age atau sudah 0, tidak aktif, maka di sini juga data inputnya akan stuck di data 40. Nah, sekian presentasi demo dari saya mengenai tugas praktikum yang ke-12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.